wa ali Muhammad. Allahumma salli ala اللهم صل Muhammad على wa ali محمد Muhammad wa ajil faraja وعلى sahil آله makhraja wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur Allah jualah yang berikan kepada kita izin, perkenan, hidayah dan inayah sehingga kita bisa bersuah dalam keadaan sehat walafiat pada kesempatan malam yang penuh barokah ini. Pertemuan kita kali ini masih melanjutkan surat Al-Fatihah dan sekaligus mengucapkan selamat datang kepada mereka yang baru bergabung atau telah bergabung dulu tapi kemudian baru bergabung lagi. Malam ini kita akan bahas surat Al-Fatihah ayat yang ke-6. Karena pada hari Jumat yang lalu kita sudah bahas ayat yang ke-5, yaitu ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sudah bicara tentang ibadah dan isti'anah, dua hal yang harusnya tidak terpisahkan pada hamba yang beriman kepadanya. Karena seorang hamba yang beriman kepada Allah, pertama, menyadari bahwa dirinya benar-benar tadinya tidak ada dan berasal dari Allah, sehingga kehadirannya, keberadaannya dalam kehidupan ini adalah semata-mata karena perkenannya, karena kasih dan sayangnya, dan karenanya kita harus membalasnya dengan syukur, dan kesyukuran itu diwujudkan dalam bentuk ibadah. Kemudian sebagai hamba yang memang dari tidak ada, artinya kita tidak punya apa-apa, maka seluruh apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, lahir dan batin, adalah semata-mata juga dari Allah Subhanahu wa taala, dan karenanya setiap saat jiwa kita selalu harus beristi'anah kepadanya. Setelah kita menyerahkan diri kita, kita sebut itu sebagai maqam taslim, maka pada kesempatan kali ini kita meminta Allah Subhanahu wa taala supaya selalu menggait kita kepada jalan yang lurus. Al-Fatihah dibaca setiap kita salat wajib, paling tidak di rakaat pertama dan kedua. Al-Fatihah selalu kita baca kalau baca doa, misalnya kesembuhan, orang tahlilan baca Fatihah, rata-rata orang di mana-mana baca Fatihah. Kalau ada ritual-ritual, ada berbagai macam wiridan-wiridan, biasanya dimulai dengan Al-Fatihah. Dan di dalam Al-Fatihah itu selalu kita minta, dan inilah satu-satunya doa di dalam surat Al-Fatihah, yaitu Ihdinas Shiratal Mustaqim. Kalau kita renungkan ayat ini, kenapa selalu harus membaca Ihdinas Shiratal Mustaqim? Kalau kita memang sudah berada dalam jalan yang lurus, kenapa mesti harus Ihdinas Shiratal Mustaqim? Kan ini menunjukkan dua hal. Pertama adalah kita manusia ini adalah labil. Labil itu artinya gampang goyah. Seperti setiran mobil. Setiran mobil itu kan labil. Kalau tidak dibuat labil, repot. Tetapi kekurangannya kalau labil, berbahaya juga kalau tidak dikendalikan. Jadi yang namanya setiran mobil itu harus labil. Kalau tidak labil, nggak bisa digoyang-goyang, nggak bisa diparkir, nggak bisa kita bawa ke kiri dan ke kanan. Kalau dibuat kaku, buat tetap. Tetapi kalau dibuat labil ada kekurangannya juga, yaitu bisa membawa kita ke jurang misalnya, bisa membawa kita ke sungai, ke lembah, ke ngarai yang dalam. Oleh sebab itulah, karena setiran mobil dibuat labil, maka kita harus mengontrolnya, supaya benar-benar belok pada saat kita butuhkan belok, diparkir pada saat kita butuhkan parkir. Jangan belok pada saat kita tidak butuhkan belok. Kalau belok pada saat kita tidak butuh belok, pasti akan membawa kepada kecelakaan, malapetaka, dan akibatnya fatal. Nah, kurang lebih seperti itulah jiwa kita. Jiwa kita ini memang dibuat labil, sehingga kita memiliki kebebasan untuk memilih. Dan itu adalah karunia, dan itu yang menyebabkan kita jadi manusia. Tetapi ada masalahnya. Kalau kebebasan itu tidak kita kontrol, tidak under our control, tidak berada di bawah kontrol kita, maka kemudian bisa berbahaya juga. Oleh sebab itulah, pada saat
jiwa kita diberikan karunia sangat besar, yaitu kebebasan, free will, lalu kemudian pada saat yang sama harus kita mengontrolnya, mengendalikannya. Setiap saat kita bisa dibawa belok ke dalam ngarai, ke dalam jurang, dan sebagainya. Maka kita minta kepada Allah supaya membantu kita untuk bisa mengendalikan agar jiwa kita selalu berada di jalan yang lurus. Kan ini menunjukkan bahwa setiap saat orang bisa menyimpang dari jalan lurus. Atau bahkan kita memang masih berada di luar jalan yang lurus. Jadi ada dua kemungkinan, kita sudah berada di jalan lurus, tetapi masih gampang terbanting ke kiri, terbanting ke kanan, sehingga kemudian kita keluar dari rel, keluar dari jalur yang benar. Maka kemudian kita minta supaya selalu dibantu Allah sudah berada di jalan yang lurus. Yang kedua, memang kita belum berada di jalan yang lurus. Ketika kita belum berada di jalan lurus, yang lebih fatal ialah ketika kita seakan-akan tidak menyadari bahwa kita itu sebetulnya berada di jalan yang salah. Ini yang paling berbahaya, merasa berada di jalan lurus tapi sebetulnya berada di jalan yang salah. Maka untuk menghindari probabilitas yang berbahaya ini, maka kemudian kita juga minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini, dan sekaligus menyampaikan bahwa doa itu sangat penting. Di surat Al-Fatihah ini Allah mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu kebaikan sebaiknya ditutup dengan doa. Al-Fatihah adalah pujian kepada Allah di ayat 1 sampai ayat 4. Di ayat 5 kita menunjukkan posisi kita di hadapan Allah sebagai abid, orang yang beribadah dan isti'anah. Nah, setelah itu kita tutup dengan doa. Apa artinya doa? Kita tidak menyandarkan semuanya pada diri kita. Kewajiban kita hanyalah ikhtiar. Kewajiban kita hanyalah berusaha. Tetapi end result-nya, hasil akhirnya, kita serahkan kepada Allah, dan karenanya kita tutup dengan doa. Maka surat Al-Fatihah ayat 6-nya adalah kita tutup dengan kata ihdinas siratal mustaqim. Ayat 7-nya nantinya hanyalah merupakan deskripsi, elaborasi saja terhadap apa yang disebut dengan surat al-mustaqim. Ada beberapa surat dalam Al-Quran mengajarkan kita ditutup dengan doa. Di antaranya nanti surat Al-Baqarah. Surat kedua setelah Al-Fatihah ini juga ditutup dengan doa. Surat Al-Baqarah ada 286 ayat, dan di ayat terakhir, di ayat 286 ada doa, Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Dan di dalam doa-doa ini semuanya menggunakan bentuk kami. Artinya bahwa kita manusia selalu bersifat inklusif di dalam kehidupan kemanusiaan, dalam kehidupan sosial kita. Di dalam kehidupan kemanusiaan, dalam kehidupan sosial kita, tidak boleh bersifat eksklusif. Eksklusivitas itu hanya terjadi pada jiwa kita, pikiran kita. Itu murni tanggung jawab kita. Tapi kalau berkaitan dengan kehidupan sosial dan kemanusiaan, selalu kita harus bersifat inklusif. Inklusivitas itulah yang menyebabkan di dalam surat Al-Fatihah dan di dalam surat Al-Baqarah, doanya ditutup dengan kata-kata kami. Ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, guide-lah kami, pandulah kami, tunjukilah kami, agar selalu berada di atas jalan yang lurus. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah, Rabbana, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau menghukum kami, janganlah engkau membinasakan kami akibat perbuatan kami yang lupa ataupun salah. Mari kita masuk ke screen untuk meneruskan pembahasan kita ayat yang ke-6 ini. Jadi surat Al-Fatihah ini adalah surat yang pertama. Jadi surat nomor 1. Ditempatkan di surat nomor 1 karena memang angka 1 juga memiliki rahasia yang sangat besar. Semua angka-angka, bilangan-bilangan setelahnya adalah berasal dari angka 1. Tidak ada bilangan setelahnya kecuali mengandung angka 1. Angka 1 juta, angka 1 miliar, angka 1 triliun, angka 1 kuadriliun,
itu semuanya adalah mengandung angka 1. Kalau satunya dihilangkan, dia tidak menjadi 1 triliun. Satunya dihilangkan tidak menjadi 1 miliar. Satunya dihilangkan tidak menjadi 1 juta. Satunya dihilangkan tidak menjadi 1000. Satunya dihilangkan tidak menjadi 10. Kalau satunya dihilangkan, semuanya hanya 0 belaka saja. Al-Fatihah adalah surat yang pertama, nomor 1. Dan karenanya disebut dengan Al-Fatihah, artinya pintu masuk kemenangan kalau kita masukinya, kunci daripada segala-galanya. Karena kalau tidak ada 1, tidak ada 2, tidak ada 3, dan seterusnya. Secara bahasa artinya pembukaan, introduksi, the opening, turun di Mekah. Karenanya disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 7 ayat, dan kita sudah bahas pada malam ini insya Allah ayat yang ke-6. Dan bagi yang bergabung, kita perlu sampaikan bahwa dalam putaran kedua pembahasan Al-Quran kita ini, Tadabbur Al-Quran, kita berjanji untuk membahas satu kali pertemuan 5 ayat. Sebelumnya putaran pertama dulu kita sudah selesai pada 2 atau 3 pekan yang lalu, itu adalah 10 ayat satu kali pertemuan. Sekarang kita ingin lebih dalam lagi, kita bagi 2, yaitu setiap kali pertemuan per 5 ayat. Kemarin per 10 ayat kita selesai hampir 4 tahun, yaitu 4 Ramadan lebih. Kita berharap insya Allah kalau usia kita panjang, kita selesaikan putaran kedua kurang lebih 8 tahun. Berarti sekitar 8 Ramadan. Khusus untuk Al-Fatihah, sesuai dengan permintaan jamaah Bapak Ibu semuanya, maka Al-Fatihah kita bahas spesifik, yaitu satu kali pertemuan 1 ayat. Tapi ingat, ini hanya surat Al-Fatihah saja, karena kalau semua surat kita bahas 1 hari, 1 kali pertemuan 1 ayat, berarti kita butuh waktu 40-an tahun untuk menamatkannya. Tapi biarlah itu menjadi niat kita semuanya. Semoga Allah menerima niat kita, walaupun kemampuan kita tidak sejauh itu, tapi Allah SWT semoga menerima kita sebagai salah satu hamba-hamba yang selalu mencintainya dengan mencintai kitab sucinya. Makanya Al-Fatihah ini adalah simbolnya adalah kunci. Karena kalau kita ingin memahami semua realitas, baik di dalamnya ada Tuhan, Allah, di dalamnya ada makhluk, khalik dan makhluk, maka kita melalui kitab suci Al-Quran. Dan kalau kita ingin memahami kitab suci Al-Quran, memahami melalui Al-Fatihah. Dan kalau kita ingin memahami Al-Fatihah, kita memahami melalui ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Begitulah seterusnya, kalau kita ingin memahami kata Bismillahirrahmanirrahim, kita harus memahami posisi huruf ba di permulaan basmalah. Dan kalau kita ingin memahami huruf ba, bedanya dengan huruf-huruf yang lain seperti ya, nun, ta, dan sebagainya, maka ada pada 1 titik yang berada di bawahnya. Kita sekarang akan masuk pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Tadi kita sudah berikan ilustrasi seperti setiran. Ini juga kita bikinkan ilustrasi video orang yang nyetir, orang yang mendrive mobilnya, mengendalikan mobilnya. Lihatlah itu setirannya, walaupun jalannya lurus itu tetap goyang-goyang. Karena apa? Karena dia labil. Dia fleksibel. Ya, kalau misalnya setirannya dilepaskan, dia bisa ke kanan tuh, masuk ke dalam sawah. Kalau dia dilepaskan, juga bisa ke kiri, masuk ke jalurnya orang. Bisa tabrakan, atau bisa masuk ke sawah yang di sebelah kiri. Nah, jadi begitulah jiwa kita. Jiwa kita harus selalu kita pegang, kita kontrol, kita kuasai. Dan di samping kita berusaha untuk menguasainya, kita juga meminta Allah untuk membantu kita menguasainya dengan selalu membaca doa ihdinas siratal mustaqim. Jadi pada saat kita membaca ayat ini, ayat yang ke-6 ini, kita selalu harus membayangkan Allah SWT yang maha kuasa, maha mengetahui, maha segala-galanya, maha sempurna, maha paripurna. Lalu kemudian kita minta Dia membantu kita mengendalikan. Sehingga terjadi kombinasi antara peran kita sebagai hamba dan sekaligus pengibadatan kita kepada Dia sebagai Khalik. Karena peribadatan kita sebagai Khalik tidak sempurna kalau tidak disertai dengan isti'anah, meminta kepadanya. Dan isti'anah yang paling penting
bukan minta kekayaan, bukan minta pangkat dan jabatan, bukan minta harta yang melimpah setiap saat, tetapi yang kita minta adalah jalan yang lurus. Karena apa artinya kita kaya raya, apa artinya kita punya pangkat dan jabatan yang paling tinggi, apa artinya kita punya popularitas yang mengglobal, apa artinya usia kita panjang, apa artinya kesehatan kita prima, tetapi pada saat yang sama kita tidak sedang berada di jalan yang lurus. Maka oleh sebab itulah doa yang diangkat dalam Al-Fatihah menunjukkan ini adalah doa yang paling substantif. Ini adalah doa yang paling mendasar. Ini adalah doa yang paling penting, yaitu apa? Jalan yang lurus. Karena jalan yang lurus inilah yang membawa kita kepada cahaya, membawa kepada matahari semua realitas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi ihdina siratal mustaqim. Jadi di sini ada dua kelompok kata. Siratal mustaqim kita anggap satu kelompok kata, dan ihdina juga satu kelompok kata. Secara kata ada tiga macam. Ihdina ini satu kata. Kemudian surat ini satu kata. Al-mustaqim satu kata. Tapi Bapak Ibu perhatikan di sini suratnya pakai alif lam. Di sini juga pakai alif lam. Asyiratnya di sini adalah di fathah. Ini juga di fathah. Menunjukkan ini hubungannya adalah hubungan sifat dan disifati. Jadi kita anggap satu kelompok kata. Ini adalah mausufnya, man'utnya, dan ini adalah sifatnya, naatnya. Jadi ini mensifati ini. Artinya ada jalan yang tidak lurus. Jadi jalan yang kita bicarakan di sini ada jalan yang disifati oleh sifat mustaqim, lurus atau istiqamah, selalu lurus. Istiqamah itu bukan hanya sekedar konsisten. Jadi sebetulnya kata konsisten itu tidak bisa secara harafiah diterjemahkan istiqamah sebetulnya. Karena orang konsisten melakukan keburukan kan ada juga, konsisten juga. Konsisten melakukan perbuatan buruk, misalnya konsisten berjudi, konsisten misalnya minum minuman keras. Nah, yang disebut dengan konsisten di sini adalah di jalan lurus, jalan yang benar. Maka menggunakan kata mustaqim, ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, guide-lah kami agar kami berada di jalan yang lurus. Secara harafiah ini adalah sebetulnya objek. Ya, coba Bapak perhatikan ini fathah, ini fathah. Karena dia fathah kan bertunjukkan objek. Objek itu artinya maf'ul yang dikenai pekerjaan. Mana pekerjaannya? Kata kerjanya ini, hada yahdi. Jadi di sini adalah kata kerjanya hada yahdi. Lalu kemudian kita jadikan kata kerja perintah kepada Allah, minta. Ya Allah, ihdina, guide-lah, bimbinglah, tunjukilah, hidayailah kami, agar kami berada di jalan yang lurus. Jadi ini adalah objeknya. Ini adalah kata kerja perintah. Ihdi dari kata hada yahdi, ini adalah fil amr. Dan tidak tanggung-tanggung Allah menempatkan dirinya untuk kita perintah. Khusus untuk ini. Jadi Allah meminta kita untuk meminta kepadanya agar dia menempatkan kita di atas jalan yang lurus. Kan ini menunjukkan bahwa kita secara pribadi berdiri sendiri tidak bisa menemukan jalan yang lurus. Jadi kita secara pribadi tidak bisa menemukan jalan lurus. Ingat dalam surat Ad-Duha, wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan. Jadi artinya kita kalau berdasarkan kemampuan pribadi kita, berdasarkan kemampuan individual kita masing-masing, bahkan Nabi sekaligus kalau dilepaskan konteksnya, komunikasinya, relasinya, koneksinya dengan Allah, Rabb, maka tidak bisa menemukan jalan yang lurus. Karena disebut jalan yang lurus itu kan harus ada dua titik. Titik anjak, titik start, dan titik tujuan. Jadi ada dari mana kita berangkat, titik embarkasinya, dan titik destinasinya. Harus ada dua. Ada titik embarkasi namanya, titik startnya dari mana, dan titik destinasinya, finalnya, finishnya di mana. Itu harus ada dua. Nah, apa namanya, garis terpendek yang menghubungkan dua titik ini, titik embarkasi dan titik destinasi, disebut dengan jalan lurus. Nah sekarang ketika kita berbicara tentang siratal mustaqim,
Kan berarti kita harus tahu di mana titik embarkasinya dan di mana titik destinasinya. Titik anjaknya, titik startnya, starting point-nya adalah diri kita. Jadi artinya diri kita tanpa tujuan kita adalah dolin. Wa wajadaka dollan. Jadi kita tidak bisa punya tujuan kalau masih berdiri sendiri. Nah, setelah kita kemudian menyadari bahwa ada Tuhan, maka kemudian kita jadikan Tuhan sebagai tujuan seluruh aktivitas kita. Maka kita sekarang menemukan titik destinasi, titik tujuan. Maka kita jadikan dia sebagai tujuan. Nah, ketika kita menjadikan dia sebagai tujuan, baru kemudian kita berharap melewati jalan ini dari embarkasi menuju kepada destinasi dengan jalur yang paling singkat, namanya jalan lurus. Jadi jemaah sekalian, sebelum kita melewati jalan lurus, ada dua hal yang penting kita miliki. Siapa diri kita, yang kedua, siapa Tuhan kita. Jadi namanya ma'rifatun nafs, ma'rifatullah. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Jadi startnya dari diri kita, karena kita embarkasinya, starting point-nya dari diri kita. Bagaimana kita bisa start dari diri kita, kalau kita tidak menyadari bahwa diri kita harus bergerak. Ciri alam dunia adalah semuanya bergerak. Ada yang gerakannya menuju kepada kehancuran, ada yang gerakannya menuju kepada kesempurnaan. Kalau benda-benda material termasuk tubuh kita bergerak menuju kepada kehancuran. Tambah lama kita tambah tua, tambah lama kita tambah lemah, akhirnya kemudian mati masuk ke tanah, kembali jadi tanah. Ini bukan hanya berlaku pada tubuh kita, tapi juga berlaku pada pohon-pohon, hewan-hewan. Tetapi jiwa kita bergeraknya harusnya, idealnya, tujuannya Allah menciptakannya bukan bergerak menuju kepada kebinasaan, tetapi bergerak menuju kepada kesempurnaan. Bagaimana caranya jiwa kita menuju kepada kesempurnaan? Kalau titik destinasinya adalah yang maha sempurna. Nah sekarang, pada saat kita sudah menemukan titik embarkasi, yaitu man arafa nafsahu, dan kita menemukan titik destinasi, yaitu faqad arafa rabbahu, maka sekarang kita tidak boleh bergantung pada kemampuan diri kita. Kita, wilayah kewajiban kita, wilayah kerja kita hanyalah usaha, ikhtiar, semaksimal, seoptimal, semampu kita lakukan. Selebihnya kita serahkan kepada Allah dengan meminta dia terlibat untuk menjadi katalisator di dalam usaha dan ikhtiar kita itu. Maka Allah kita libatkan di sana sebagai zat yang mempercepat keinginan kita untuk sampai kepadanya. Maka kita minta di sini, ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, guide-lah kami, bimbinglah kami, pandulah kami menuju pada jalan lurus. Jadi ini adalah sifat dan disifati. Jadi kita anggap ini satu kelompok kata. Nanti kita lihat. Kemudian yang ini adalah satu kata, yaitu dari kata hada tadi, ihdina. Di dalam Al-Quran pertanyaannya ialah, apakah yang membimbing kita adalah Allah saja? Hakikatnya adalah Allah. Tapi Allah telah memilih Rasulnya. Kalau seandainya Allah saja yang langsung membimbing kita, itu sudah selesai. Allah berikan kepada kita akal pikiran. Tetapi tidak seperti itu. Betapa banyak orang, bahkan seluruh manusia pasti punya akal pikiran. Tetapi orang yang berakal pikiran ini tidak selamanya berada di jalan yang lurus. Maka setelah kita diberikan akal pikiran, sebagai hidayah bawaan namanya, sebagai petunjuk bawaan, yang yang merupakan defaultnya, kita punya jiwa dan pikiran, maka kemudian kita butuh juga guide dalam kehidupan kita ini, dalam kehidupan dunia ini. Dan karenanya Allah mengutuskan kepada kita Nabi, Rasul, dan insan-insan kamil. Mari kita lihat dulu kata-kata ihdina dalam Al-Quran ini. Ya. Bahwa ihdina itu sebetulnya kita minta kepada Allah, tetapi pada saat yang sama, Allah mengatakan bahwa ada mekanismenya, yaitu harus melalui. Makanya nanti kita lihat pada saat kita membaca ihdina, kita minta kepada Allah menggait kita kepada jalan lurus, di belakangnya ada deskripsi, ada penjelasan, ada rincian yang mengatakan siratal ladina, jalannya orang-orang. Itu kan ada orang-orang di sana. Alladzina di situ adalah orang-orang. Siratal ladina, jalannya orang-orang. Nah, pertanyaannya, siapakah orang-orang ini? Harus kita temukan. Jadi pertama tadi, di sini kita harus menemukan siapa diri kita. Karena kita harus menemukan titik anjaknya,
titik embarkasi. Yang kedua, siapa Tuhan kita? Karena kita harus menemukan titik destinasi. Nah, setelah itu, siapa yang menggait kita di sini? Kita harus menemukan alladzina an'amta alaihim. Orang-orang yang telah Allah guide di arah itu. Orang-orang yang sudah disertifikasi oleh Allah. Orang-orang yang sudah mendapatkan kualifikasi oleh Allah SWT bahwa jalannya benar sampai kepada dia sebagai titik destinasi. Mari kita lihat di ayat-ayat berikut ini. Tadi kita sudah sampaikan bahwa kita ini sudah diberikan sudah diberikan petunjuk bawaan. Nah, kita lihat di sini. Ini surat Al-Insan. Ya, kita baca secara sepintas. Surat Al-Insan ini surat 76. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata alal insani hainum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kita simpulkan ayat ini mengatakan bahwa manusia tadinya tidak ada. Bukan hanya tidak ada, tak bisa disebut apa-apa. Bukankah telah datang kepada manusia satu masa, satu momen di mana pada saat itu momen di dalam waktu. Hinum minad dahr. Satu momen di dalam rentang waktu. Di mana di dalam rentang waktu itu, di suatu titik tertentu itu kita belum ada. Lam yakun syai'an madhkura. Belum bisa disebut apa-apa. Kalau sudah terjadi pertemuan antara sperma dan ovum, itu sudah bisa disebut apa-apa. Namanya zigot. Dan kalau zigot itu sudah tersimpan di dalam rahim, dan itu disebut dengan janin. Tetapi ini belum disebut apa-apa. Katakanlah 100 tahun sebelum orang tua kita lahir, di mana kita berada? Lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana. Baru kemudian kamilah yang menciptakan manusia. Jadi kamilah. Kenapa menggunakan kata kami? Karena melibatkan orang tua kita. Tuhan melalui ayah bunda kita. Inna khalaqnal insana. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Min nutfatin, dari nutfah, dari janin tadinya. Amsyajin, yang merupakan percampuran antara unsur dari pihak laki-laki dan unsur atau sel dari pihak laki-laki dan unsur atau sel dari pihak perempuan. Amsyajin. Nabtalihi, kemudian sepanjang 9 bulan dalam rahim itu dia akan diuji. Ada yang berhasil sampai di ujung lahir dan ada yang tidak. Ada yang gugur, ada yang tidak sampai makan di rahim dalam perjalanannya dari ovarium ke rahim tidak sampai. Ada sampai di rahim tidak lama jatuh, gugur. Ada yang sudah sekitar 4-5 bulan gugur jatuh. Nabtalihi, kami mengujinya. Faja'alnahu sami'an basira. Ujiannya itu yang bersifat biologis, yang bersifat psikologis, yang bersifat jiwa, yang bersifat spiritual. Ujiannya seperti disampaikan dalam surat Al-A'raf, alastu birabbikum. Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Itu adalah ujian. Pertanyaannya adalah alastu birabbikum. Dan kita lulus apabila kita menjawab bala syahidana. Benar, kami bersaksi. Nabtalihi, sehingga kemudian setelah kami uji dan lolos, maka perlahan-lahan kami jadikan padanya pendengaran dan penglihatan, dua unsur yang sangat penting di dalam pengetahuan atau epistemologi. Baru kemudian inna hadainahu. Lalu kemudian pendengaran dan penglihatan ini sebagai alat komunikasi dari alam batin ke alam zahir. Pendengaran penglihatan adalah memantau alam lahir, menerima informasi-informasi, lalu dikirim ke dalam jiwa manusia. Nah, di dalam jiwa manusia itu ada alat analisis, namanya petunjuk bawahan lahir. Defaultnya tadi. Inna hadainahu. Kami telah memberikan bimbingan pada diri manusia dalam bentuk jiwa, yang di dalam jiwa itu ada kemampuan akal, intelektual, yang disebut dengan as-sabil, yang bisa membawanya kepada jalan yang lurus. Tetapi manusia diberikan kebebasan terhadap as-sabil itu. Jadi ini hadaina sama tadi. Jadi sudah hadaina ini adalah bawaan defaultnya, mengikuti jalan, yaitu benar atau salah. Kemudian manusia terserah. Fleksibel tadi. Labil tadinya. Imma syakira wa imma kafura. Terserah manusia. Ketika pabrikan, industri, mobil, kereta,
membuat mobil atau kereta, maka kemudian pasti ada setirannya. Tidak ada di antara Bapak Ibu sekalian yang mau beli mobil kalau tidak ada setirannya. Mobilnya kaku. Apa namanya, ban depan sama dengan ban belakang, tidak bisa belok-belok. Kan tidak ada yang mau beli. Ya. Walaupun murah, ya. Walaupun canggih, fitur-fitur interiornya lengkap. Ya. Eksteriornya juga, wah. Tetapi kalau tidak bisa belok kiri, belok kanan, tidak ada yang mau beli. Ya. Nah, jadi harus ada pilihan di sana. Nah, Allah kemudian berikan kepada kita juga, jiwa kita itu bisa dikendalikan. Maka dikatakan, imma syakira ma kafura. Mau dibawa untuk bersyukurkah atau dibawa untuk kufur, itu terserah kalian. Setiran tadi ketika diciptakan, terserah kita. Mau dibawa ke jurang, ngarai, lembah, atau dibawa menuju kepada jalan yang lurus, membawa kepada tujuan, destinasi tadinya. Imma syakira wa imma kafura. Ini yang disebut dengan hidayah bawaan. Hidayah bawaan ini. Ya. Kemudian berikutnya setelah kita lahir ke dunia, ini ada dua macam, syakira atau kafura. Pilihan ada di kita. Kemudian Allah menjelaskan di dalam surat Sad, surat 38 ayat 22. Siapakah yang memberikan petunjuk itu selain dari kita tadi berdoa? Jadi kita tahu hakikatnya Allah beri petunjuk. Tetapi setelah kita hadir di alam dunia ini, Allah mewajibkan kita mengikuti hukum-hukum dunia, hukum-hukum alam. Ya. Hukum-hukum alam itu tadi mulai dari diri kita, ada alat. Kemudian yang kedua, kita sudah diberikan Allah juga guidance, guide, yaitu Nabi dan kitab suci. Nah, kita lihat di sini siapa, apa perannya Nabi dan kitab suci. Izdakhalu ala Dauda. Ketika mereka masuk menjumpai Nabi Daud. Jadi ada dua orang yang tiba-tiba masuk menjumpai Nabi Daud. Sebetulnya ini tidak disebutkan dua orang, karena kalau kita lihat di sini betul jamak ini. Dakhalu ini adalah lebih dari dua. Ya, dakhalu. Kalau cuma dua, dakhala. Kan dakhalu, kan begitu perubahannya. Tapi ini jelas dakhalu, mereka masuk. Ya. Jadi ketika mereka masuk ala Dauda untuk menjumpai Nabi Daud, fafazi'a minhum. Maka kemudian Nabi Daud terkejut melihat mereka. Kenapa? Karena kok tiba-tiba ada orang di kamarnya. Ini kasusnya hampir sama dengan kasus Maryam. Belakang hari ini kan lebih tua dari Maryam ini. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman lebih tua daripada Maryam. Maryam ke bawah juga seperti itu. Di kamar tempatnya berkhalwat, tiba-tiba ada seorang laki-laki. Ya. Muncul. Maka kemudian Maryam juga kaget dan berlindung kepada Allah. A'udzubika birrahmani in kunta taqiyya, kata Maryam. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih kalau kamu orang yang bertakiyah, maksudnya punya tujuan khusus. Atau takiyah juga tidak aslinya. Jadi izdakhalu ala Daud fa fazi'a minhum, maka Nabi Daud pun kaget karena tiba-tiba di kamarnya, di dalamnya kok tiba-tiba ada orang. Qalu, tiba-tiba tamu itu berkata, mereka qalu jamak juga ya. La takhaf, wahai Daud, janganlah kamu kaget, jangan kamu takut. Khasman, kami adalah dua kelompok. Jadi bukan dua orang sebetulnya di sini, Mas sekalian. Kalau kita terjemahkan dengan kata dua orang, ini berarti tidak konsisten dengan kata qalu di sini. Dengan kata dakhalu di sini. Ya. Karena khasman itu kita artikan dua kelompok. Ya. Dan ini selalu terjadi dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, kehidupan ini cuma terdua dua kelompok. Kelompok yang mengikuti kejahatan dan kelompok yang mengikuti kebenaran. Kita diberikan kebebasan untuk memilihnya. Ini bukan hanya antara agama Islam dan di luar Islam, tidak. Tapi di dalam Islam juga selalu terjadi begitu. Pada zaman Nabi sudah mulai muncul. Pada Nabi Musa sudah muncul Samiri melawan Harun. Dua kelompok di sana, khasman. Ya. Jadi khasman kita artikan dua pihak, dua kelompok. Fabaga ba'duna ba'di ala ba'din. Nah, dia tidak katakan kami menganiaya, tapi dikatakan kami dua kelompok. Ada di antara kami yang baga. Baga itu adalah bersikap aniaya. Bagyun. Bersikap aniaya. Ya. Melakukan kedurhakaan, kejahatan. Ala ba'din terhadap yang baik. Jadi ada kata baga di sini, bukan zalim saya, tapi baga.
Di dalam apa namanya? Dalam Al-Qur'an dikatakan di dalam surat Al-Baqarah itu rangkaian ayat-ayat kursi dikatakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal gai. Ya, tapi bukan gai, ini adalah baga. Ya, baga ya, bagi adalah melakukan apa namanya? Kata-kata ini banyak muncul dalam kata-kata bagiam bainahu. Iri hati, dendam di antara mereka. Jadi khasmani baga ba'duna ala ba'din. Ada baga ba'duna ala ba'din. Maka dia minta kepada Nabi Sulaiman, Nabi Daud tadi ya, ini Nabi Daud tadi ya, Nabi Daud. Mereka berdua meminta kepada dua kelompok ini, maksudnya mereka dua kelompok ini minta kepada Nabi Daud, fahkum bainana. Fahkum bainana. Maka tegakkanlah hukum di antara kami. Jadi kalau menurut saya, Mas kalian, ini boleh saja jadi dua kelompok ini bukan kelompok manusia, tetapi malaikat yang kemudian menunjukkan kepada kita manusia bahwa kalau kita menjadi hamba yang benar adalah seperti ini, yaitu harusnya kalau ada perselisihan diserahkan kembali kepada nabinya, bukan kita yang menentukannya secara pribadi. Siapa nabinya? Itu manusia suci yang sudah terjaga, yang sudah bisa mengontrol tadi hawa nafsunya, yang bisa mengontrol tadi setirannya, tidak mungkin ke kiri dan ke kanan, tidak mungkin ke lembah sebelah ataupun ngarai sebelah. Dia selalu akan konsisten di jalan yang lurus, siratal mustaqim. Maka dia katakan fahkum bainana. Kalau semua, terutama umat Islam, melakukan ini, saya kira tidak akan terjadi masalah. Fahkum bainana. Tegakkanlah hukum di antara kami. Bil haq, dengan kebenaran. Wala tustit, dan janganlah melampaui batas. Wahdina. Ini perhatikan, sama doa kita di dalam surat Al-Fatihah. Ihdina, ini dari kata ihdina. Ini hamzah ini, alifnya ini sebetulnya alif amr, ini hamzah amr namanya ini. Amr itu artinya perintah. Ihdina. Ya. Ihdina, ya. Dan gaitlah kami, ya. Wala tustit, dan janganlah melampaui batas. Wahdina ila sawa'is sirat, kepada lurusnya jalan, kepada kelurusan jalan kami. Ini sawa'is sirat ini bukan sifat disifati. Ini namanya mudhaf nilai. Sawa itu artinya lurus, apa namanya? Sama. Kata-kata sawa di sini diartikan bahwa ya memang salah disalahkan, yang benar dibenarkan, itu namanya sawa. Ya. Itu namanya sawa, artinya pantas. Kelompok A pantas disebut sesat. Kelompok B pantas disebut dengan benar. Kelompok A pantas dengan jahat, kelompok B pantas disebut dengan saleh. Nah, itu disebut dengan sawa. Sawa isyarat. Bukan dibagi dua langsung, enggak. Harus berdasarkan kebenaran. Tadi bil haq. Ya. Jadi kita lihat kata-kata ilah di sini muncul. Kenapa? Karena di sini Nabi masuk ilah sawa isyarat. Nah, jadi nanti kita katakan ihdinas siratal mustaqim, tidak dikatakan ihdina ila siratal mustaqim. Tuhan itu menggait kita langsung pada jalan lurus, tetapi melalui mana? Alladzina an'amta alaihim. Nanti an'amta alaihim itulah yang ila, menggait kita ila sawa'is sirat. Jadi harus ada yang membimbing kita ke situ. Kalau di dalam jalan yang lurus itu Tuhan punya, itu prerogatifnya Tuhan. Tetapi untuk sampai ke jalan lurus itu adalah harus ada penggaitnya yang disebut dengan menggunakan kata ilah nanti di sini. Jadi di sana tadi tidak ada ihdina ila siratil mustaqim. Tak begitu aja ayat-ayatnya. Yang ada di sana ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau sini ihdina ila siratil mustaqim atau ila sawa'is sabil. Jadi artinya ketika kita ingin menempuh jalan lurus harus ada pihak. Harus ada unsur ketiga yang menggait kita ke sana, dan unsur ketiga itu tidak boleh kita pilih seenaknya. Kenapa? Karena harus diotorisasi, di-endorse oleh Allah Subhanahu wa taala, karena penggait itu atau kagait itu harus merupakan domain Allah, domain langit. Inilah kita lihat wahdina ila, ingat, wahdina ila. Jadi di sini kita lihat ada ilahnya. Ihdina ila. Nanti kita lihat perbedaan-perbedaan berikutnya nantinya. Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 2. Ya, contoh daripada tadi pentingnya suratil mustaqim. Wattaba'u ma tatlu syayatin.
pada zaman Nabi Sulaiman kita lihat sudah ada yang mengikuti jalannya syaitan ini. Wattabau ma tatlu syayatin. Mereka mengikuti apa yang syaitan sampaikan. Jadi artinya apa? Di sekitar Nabi Sulaiman atau sekitar nabi-nabi ada juga sebetulnya yang berkualifikasi syaitan, tetapi juga memberikan petunjuk ini mata telu. Ya. Wattabau ma tatlu syayatin. Syaitan mengajarkan, membacakan kepada mereka. Seperti tadi waktu zamannya Nabi Musa ada Samiri di sana. Wattabau ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman, pada saat berjayanya kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, dan itu tidak mungkin dari Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Itu tidak mungkin Sulaiman menggait orang kepada jalan yang salah. Karena Nabi Sulaiman itu adalah nabi pilihan Allah. Jadi adalah nabi yang diutus oleh Allah. Nabi Sulaiman ini. Maka kafara Sulaiman. Sulaiman tidak mungkin kafara. Walakin akan tetapi asyayatina kafaru. Nah, tetapi kalau ada yang ingkar daripada Nabi Sulaiman, itu pasti syaitan. Asyayatina kafaru. Syaitan itulah yang kafaru. Yu'allimuna nasa sihra. Akhirnya apa? Mengubah agama yang harusnya agama langit itu adalah agama al-haq, agama kebenaran, agama yang mendamaikan kehidupan umat manusia lahir dan batin, tiba-tiba menjadi agama sihir. Yu'allimuna nasa sihra. Tiba-tiba mengajarkan manusia dengan bahasa agama itu, tapi sihir. Apa artinya sihir? Tidak sesuai dengan hukum kebenaran. Tidak sesuai dengan hukum alam. Sihir itu kan jalan pintas. Ya, yang tidak bisa dicapai. Hanya merupakan ilusi. Sihir itu ilusi. Ilusionis. Makanya kan, biasanya tukang sulap biasanya sudah dengan ilusionis. Ya. Yu'allimuna nasa sihra. Wa ma unzila alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Nah, di sini kita lihat Mas Saudara ada dua malaikat juga, ya. Bi Babila Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula. Wa ma yu'allimani min ahadin. Malaikat itu tidak mungkin mengajarkan manusia kecuali dia akan berkata yaqula. Inna nahnu fitnatu. Artinya apa? Agama langit yang diajarkan kepada nabi-nabi itu bisa menjadi cobaan bagi manusia. Karena agama nantinya itu bisa menjadi instrumen perpecahan. Di dalam Al-Quran berkali-kali dikatakan tiadalah terjadi perpecahan setelah justru agama datang kepada mereka. Wa ma tafarraqal ladzina illa min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Tiadalah terjadi perpecahan justru setelah datang kebenaran. Tapi kenapa? Baghiyam bainahum. Iri hati dendam di antara mereka. Menggunakan bahasa agama. Innama nahnu fitnatun. Karena menggunakan agama, maka kemudian terkadang kita bingung ini mana yang benar, sama-sama menghadap ke kiblat. Sama-sama ibadahnya. Sama-sama nabinya. Tapi kok bisa saling mengkafirkan? Kok bisa saling menyeret? Kok bisa saling menumpahkan darah? Maka pada saat itu kita dibutuhkan sikap humble. Sikap fakir datang kepada Allah. Ihdina siratal mustaqim. Karena dikatakan inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Maka janganlah kalian ingkar. Maksudnya jangan ikuti syaitan itu tadi. Karena syaitan itu mengajak kepada keingkaran. Fayata'allamuna minhuma yufarriqu bihi. Apa yang terjadi kemudian? Syaitan-syaitan itu memanfaatkan ajaran langit ini yang diajarkan malaikat ini untuk apa? Mengajarkan kepada manusia, ini kata-kata ya ta'allamuna, mereka belajar minhuma daripada keduanya, ma yufarriquna, maksudnya dari ilmu keduanya yang menyebabkan perpecahan, yufarriquna, melahirkan perpecahan bihi dengan ajaran itu, bainal mar'i, dengan antara manusia, wa zauji, dengan temannya, dengan pasangannya. Zauji bisa artinya istrinya, bisa dengan sahabatnya, temannya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Padahal sebetulnya yang namanya kebatilan tidak bisa mempunyai efek. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin. Tidak mungkin menimbulkan mudarat terhadap siapapun illa biidznillah. Hanya bisa terjadi kalau sejalan dengan izin Allah, sejalan dengan hukum-hukumnya. Wa yata'allamuna ma yadurruhum. Karena mereka memang dari awal sudah salah, mereka justru menjadikan ajaran agama menimbulkan mudarat, terjadilah perang, terjadilah macam-macam
wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, tidak menimbulkan mudarat dan tidak menimbulkan manfaat, tidak punya efek sama sekali. Wala qad alimu la man ishtarahu lahu fil akhirati min khalaq, la man ishtarahu ma lahu fil akhirah. Mereka menukar, menjual dirinya, dunianya dengan akhiratnya, sehingga nanti di akhirat malahu fil akhirati min khalaq, tidak punya bagian nanti di akhirat. Kenapa? Sudah dijual agamanya untuk dunia, beragama tetapi mendapatkan keuntungan dunia, untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Walabi sama syarabihi anfusahum, dan itulah seburuk-buruk mereka menjual dirinya. Laukanu ya, lamun seandainya mereka mengetahui. Bagaimana cara mengetahuinya? Tadabbur Al-Quran. Kita lihat surat Al-Qasas, surat 28. Surat Al-8 ini sering diangkat juga di masyarakat kita, bahwa Nabi tidak bisa memberikan hidayah. Innaka la tahdi, sungguhnya engkau Muhammad, kayaknya Muhammad. Innaka, sungguhnya engkau Muhammad, la tahdi, tidak bisa, tidak memberikan hidayah. La tahdi. Man ahbabta, bahkan siapapun yang kamu cintai. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah, akan tetapi Allah lah yahdi man yasha. Apakah berarti Nabi memang tidak punya peran memberikan hidayah? Nanti kita lihat. Tetapi hidayah yang diberikan Nabi hakikatnya dari Allah tadi. Ihdinas siratal mustaqim, kita minta kepada Allah diberikan kepada kita jalan yang lurus. Tetapi untuk sampai ke sana harus ada guide-nya, harus ada pembimbingnya, harus ada mursyidnya. Dan itu adalah manusia suci yang ditunjuk. Jadi itu satu kesatuan. Tetapi ketika kita menerima manusia suci atau Nabi dan Rasul sebagai guide, hakikatnya Allah. Maka di sini dikatakan, innaka, secara pribadi Muhammad, kamu tidak memberikan hidayah kepada manusia. Bahkan man ahbabta, orang yang kamu cintai sekalipun. Walakin, akan tetapi Allah, walakin Allah yahdi maisya. Kan tapi Allah lah akan menggait, membimbing siapa yang dikehendakinya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia Allah lebih mengetahui siapa yang dapat petunjuk. Nah, tadi kenapa terjadi kasus pada Nabi Sulaiman misalnya? Ya karena mereka tidak bersama dengan nabinya tadinya, tidak bersama dengan Nabi Sulaiman. Dia bersama dengan syaitan-syaitan yang ada di sekitar Nabi Sulaiman. Sehingga syaitan-syaitan itu bisa merubah ajaran Nabi dari langit itu, bisa menjadi ajaran, bisa menimbulkan perpecahan di antara manusia. Jadi di mana-mana agama bisa menjadi alat perpecahan. Kapan? Apabila orang keluar daripada petunjuk Allah melalui manusia sucinya. Makanya kita langsung lihat ke surat Syura ini, supaya kita tidak salah paham dengan ayat ini. Kata-kata innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Kita lihat surat Musyawarah. Allah berfirman, wa kadzalika, begitulah Muhammad. Auhayna, kami wahyukan ilaika, tanya Muhammad. Begitulah Muhammad, auhayna, kami wahyukan. Kami di sini karena Allah melalui Jibril. Wa kadzalika, begitulah auhayna, kami wahyukan ilaika, kepada Muhammad, ruhan. Ruh di sini maksudnya Al-Qur'an. Ruh Al-Qur'an. Ingat Mas kalian, yang Bapak Ibu pegang itu atau kayak kita lihat di sini kan tulisan. Tulisan ini kan tentu ada orang yang nulis, orang seperti kita ini. Ya, tulisan. Yang diucapkan Nabi Muhammad kan kata-kata. Ya. Ketika tersimpan dalam jiwa Nabi, itu adalah belum berbentuk kata-kata, tapi sudah potensi kata-kata. Artinya ketika diucapkan dengan bahasa Arab, ya itu yang secara potensial ada pada jiwa Nabi. Wa kadzalika auhayna, dan begitulah kami wahyukan ilaika, kepadamu Muhammad. Ruhan, ruh. Harusnya Al-Quran. Min amrina, dari yang merupakan amr kami, bukan khalq kami. Kita sudah sampaikan, Allah itu punya dua, yaitu lahul khalq wal amru. Kalau dia al-amru, berarti dia adalah ruhani, non-materi. Min amrina. Ma kunta tadri mal kitab. Kamu tadinya tidak tahu. Ma kunta, kamu tadinya tidak tadri tahu. Mal kitab, apa itu Alkitab. Kenapa? Nabi tidak pernah membaca kitab suci manapun sebelumnya. Nabi tidak pernah berguru kepada pastor dan rabai manapun, atau rahbi-rahbi manapun sebelumnya. Nabi tidak pernah menghabiskan waktunya sesaat pun untuk duduk di monasti-monasti ataukah di tempat-tempat pelajaran
teologi pada saat itu. Jadi ma kunta tadrimal kitab. Kamu tidak tahu apa itu Alkitab. Walal iman, dan juga tidak tahu iman. Maksudnya tidak punya konsep dari dirinya sendiri tentang iman. Walakin, akan tetapi, ja'alnahu, kami jadikan Al-Quran itu nuran, cahaya. Kami jadikan nuran, kami jadikan Al-Quran itu nuran di mana? Di dalam jiwa Nabi tadinya. Ja'alnahu nuran. Nahdi, yang kami guide, beri petunjuk. Bihi, nuran. Nahdi, kami beri petunjuk. Bihi, dengannya. Dengan apa tadi? Dengan ruhan yang menjadi nur tadi dalam jiwa Nabi. Man nasya, kepada siapa yang kami kehendaki. Min ibadina, di antara hamba kami, baru ditutup. Wa innaka, dan sesungguhnya kamu Muhammad, la tahdi, benar-benar memberikan petunjuk. Ila siratin mustaqim. Jadi wa innaka, sesungguhnya kamu Muhammad, benar-benar memberi petunjuk kepada jalan lurus. Ini kamu menunjukkan bahwa harus ada perantara. Walaupun kata-katanya ihdinas siratal mustaqim langsung Allah, tapi harus ada perantaranya. Dan perantara itu disebutkan pada ayat 7 nantinya, siratal ladina an'amta alaihim. Alladina adalah orang. Nah, di sini dikatakan, sesungguhnya engkau Muhammad lah yang memberikan petunjuk. La tahdi ila siratal mustaqim. Jadi kalau kita kawinkan surat Asy-Syura, surat Musyawarah, dengan surat Al-Qasas ini, artinya apa? Hakikat petunjuk itu dari Allah, tetapi harus ada wasilahnya. Inilah yang sering kita angkat di surat Al-Maidah, mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ilah itu ilah. Untuk sampai kepada Allah harus ada wasilah. Dan di surat Musyawarah ini dikatakan kamulah Muhammad yang merupakan wasilah untuk sampai kepada jalan yang lurus. Jadi coba lihat jemaah sekalian. Jadi harus dipadukan ini. Di surat Al-Qasas, innaka la, ini ada. La-nya di sini adalah lam tidak. Namanya lam tidak. Sungguhnya kamu Muhammad tidak. Lam nafi namanya. Lam tidak. Sungguhnya kamu Muhammad tidak memberi petunjuk. Tapi di sini innaka la, lamnya taukid. Ini perhatikannya sekali, lamnya berbeda. Jadi lihat kalau lamnya di sini adalah pakai mat. Ini la pakai mat, pakai alif di sini. Ini artinya lam nafi, lam tidak. Sungguhnya engkau tidak. Tapi di sini menggunakan lam taukid ini. Tidak pakai mat. Jadi tidak boleh dibaca panjang, ini tidak boleh innaka la tahdina. Kalau yang ini tadi harus dibaca innaka la tahdina, harus panjang ini. Kenapa? Karena ada matnya di sini nih. Ya. Kalau di sini tidak boleh panjang ini, karena ini adalah taukid namanya. Innaka la tahdi. Tidak boleh innaka la tahdi. Jadi boleh membaca innaka la tahdi, tetapi itu surat Al-Qasas ini, ayat 56. Innaka la tahdi. Sedangkan kalau Asy-Syura, Musyawarah, ini harus lamnya cepat. Satu ketukan saja. Innaka la tahdi. Satu ketukan saja. Innaka la tahdi. Sesungguhnya kamu benar-benar memberikan petunjuk ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ya. Jadi kita lihat di sini surat Al-Qasas, la tahdi, tidak memberikan petunjuk kepada orang. Nah, sedangkan di sini katakan la tahdi ila siratin mustaqim. Nah, dengan demikian sebagai kita kawinkan hakikat petunjuk itu dari Allah, karena dialah kebenaran, dialah yang maha sempurna, maka untuk sampai kepada sempurna dialah yang menggait kita, tetapi Allah menggunakan kita, bahwa kita berada di alam dunia, alam nampak, alam nyata, alam zahir, alam syahadat, maka menggunakan juga perantara yang syahadat. Perantara syahadat siapa? Nabi, Rasul, dan orang suci. Di sinilah konteksnya. Itu juga tadi sehingga ditunjukkan dua kelompok bersengketa datang kepada Nabi Daud dan mengatakan tunjukkanlah kepada kami. Ya. Jadi harus melalui nabinya. Kita lihat lagi surat As-Sajdah di sini. Ya. Surat As-Sajdah, surat yang ke-32. Ayatnya 24. Allah berfirman, waja'alna minhum. Dan kami jadikan minhum dari mereka, keturunan nabi-nabi. A'immatan, imam-imam. A'immah ini adalah bentuk jamak dari imam. Kalau banyak imam, a'immah. Karena ini kan silih berganti ke bawah. Jadi dari kalangan mereka, a'immatan, kami jadikan, ja'alna itu kami jadikan, a'immatan, imam-imam. Apa tugasnya imam-imam ini?
Di sini diterjemahkan pemimpin. Kalau pemimpin kan banyak, Pak sekalian. Jadi kita kembali kepada bahasa aslinya saja karena sudah menjadi bahasa Indonesia kita, bahasa Melayu. Ya imam juga. Ini kata imam kita sudah pakai. Cuma di masyarakat kita itu ada imam yang kita tunjuk seperti sholat. Ya biasanya dipilih oleh DKM, imam sholat. Ataukah kalau kita sholat berjemaah, kita tunjuk, itu Anda aja yang jadi imam. Gitu. Itu namanya imam dipilih kita. Nah, sedangkan imam yang dimaksud di sini adalah yang kami tetapkan. Kami tetapkan, jalan itu kami jadikan, kami yang mengangkat, kami yang melantik dari kalangan mereka imam-imam. Apa tugasnya imam-imam ini? Yahduna, mereka membimbing, menggait. Ya, jadi harus ada yang menggait ini. Dan menggait di sini siapa? Imam berdasarkan itu ini. Wa ja'alna minhum a'immatan. Ya. Jadi fungsi menggait itu adalah fungsi imam. Ya. Fungsi menyampaikan saja ajaran, ya itu adalah fungsi kerasulan. Fungsi menerima informasi dari langit namanya fungsi kenabian. Ya. Jadi Nabi menerima informasi dari langit, risalah membawa risalah kepada manusia, terus kemudian menggait manusia, namanya imam. A'immatan yahduna. Imam-imam yahduna yang memberikan petunjuk, menggait. Bi amrina. Gaidannya mereka bukan maunya mereka. Berdasarkan bimbingan. Bi amrina. Sama misalnya dengan pilot pesawat. Pilot pesawat itu, Pak Bos, kalian kelihatannya kan dia sendiri yang mengendalikan pesawat itu, yang menyupirin pesawat. Padahal itu tidak boleh maunya dia. Itu berdasarkan arahan daripada daratan. Di daratan itu ada namanya alat pengontrol. Ya. Ada alat pengontrolnya tuh. Ya. Air traffic control. Ada ATC, ATC-nya. Ya. Air traffic control. Ya, itu ada. Jadi dialah si air traffic control itu yang mengatur. Kalau pesawat mau naik harus minta izin sama dia, tidak boleh langsung naik. Karena biasanya di atasnya ada pesawat juga. Ya. Mau turun tidak boleh juga karena bisa dibawanya pesawat juga. Ya. Kan itu pesawat bersusun ke atas ke bawah. Kalau ke samping kiri kanan agak berjauhan, biasanya 9 km. Kenapa? Karena kan kalau ke atas bawah walaupun sedikit tapi susah untuk tabrakan. Kenapa? Karena bersusun vertikal. Nah, oleh sebab itulah ketika dia mau naik harus minta izin, mau turun minta izin. Ini tidak boleh seenaknya, harus biamrina. Ya. Harus berdasarkan tuntutan kami, kata air traffic control, kontrol lalu lintas udara. Namanya saja air traffic control. Nah, kalau di sini ada juga nih, Nabi traffic control yang mengontrol tindakan para nabi. Siapa? Kami, kata Tuhan ini. Yahdu Nabi Amrina. Mereka memberikan petunjuk, guidance, berdasarkan amr dari kami. Amr dari kami, bi amrina, perintah dari kami, arahan dari kami. Ya. Lama sabaru. Kenapa mereka dipilih? Karena mereka sabar. Apa artinya sabar? Mereka itu sudah bisa mengendalikan dirinya, selesai dengan dirinya, tidak lagi dikuasai hawa nafsunya. Itulah sebabnya pernah kita sampaikan bahwa sabar dan sholat itu lah hakikatnya para manusia suci, yaitu sholatnya, batinnya adalah sabar, dan sabarnya, zahirnya adalah sholat. Yahdu Nabi Amrina lamma sabaru. Wa kanu, dan mereka itu bi ayatil terakhir yukinun. Apa artinya yakin? Sudah menyatu, tak terpisahkan. Mereka itu adalah jiwanya adalah ayat-ayat kami. Di dalam jiwanya tidak ada lagi hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kita lihat lagi surat Al-Baqarah 213. Kana nasu ummatan wahidatan. Manusia itu hakikatnya satu. Ya, jadi manusia ini dengan berbagai macam warna kulitnya, suku bangsanya, agama dan keyakinannya, itu datang belakangan semuanya. Hakikat manusia itu adalah satu, wahidatan. Kana nasu ummatan wahidatan. Yang namanya umat itu harus ada imamnya. Umat itu kan satu kata dan imam. Karena nasu hakikat manusia itulah ummatan wahidatan. Umat yang satu. Lalu kenapa kemudian terjadi perseteruan? Ya. Perseteruan itu pertama terjadi karena kepentingan. Kepentingan ini kemudian dibungkus dengan atas nama ras, suku, bangsa, golongan, agama, kepercayaan, ideologi. Akhirnya kemudian orang ribut. Maka bagi orang-orang yang sudah sampai kepada kebenaran hakiki dalam Al-Quran,
Tidak mungkin bisa bersatu gara-gara itu. Kenapa? Karena itu semua adalah sekunder. Yang primer apa? Semuanya adalah hamba Allah. Ummatan wahidatan. Semuanya adalah hamba Allah. Satu umat, kata Allah. Faba'asallahu nabiyyin. Setelah terjadi perpecahan, entah alasannya karena suku, bangsa, warna kulit, agama, dan sebagainya, supaya kembali menjadi satu, Allah utus nabi-nabi. Faba'asallahu nabiyyin. Allah mengutus, membangkitkan nabi-nabi. Berarti kita tahu bahwa nabi-nabi apa tugasnya? Mengembalikan manusia menjadi umat wahidatan. Jadi kalau ada orang menggunakan jubah agama, tetapi selalu mengadu domba antara manusia dengan mengangkat perbedaan-perbedaan suku, bangsa, warna kulit, dan sebagainya, itu bukanlah warasatul anbiya, karena warasatul anbiya itu adalah mengembalikan manusia pada ummatan wahidatan. Faba'asallahu, maka ini kan berarti ini adalah wahidah, supaya tetap terjadi wahidah, maka ba'asallahu nabiyyina mubasyirin, memberikan kabar gembira, wa munzirin, memberikan peringatan. Ya. Kabar gembira bahwa kalau kalian bersatu, selamat dunia akhirat. Peringatan, kalau kalian berpecah, celaka dunia dan akhirat. Nah, sebagai pedoman, sebagai barometer atau parameter yang kita bisa jadikan pegangan bersama, selain akal pikiran kita, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi. Allah turunkan bersama dengan para nabi tersebut Alkitab bil haq. Jadi kitab itu harus al-haq. Apa artinya al-haq? Cocok untuk semuanya. Dan tidak ada kebatilan di dalamnya. Tidak mungkin dari kitab suci lahir kezaliman. Atau itu tadi bagiun. Baga. Nggak mungkin. Untuk apa? Liyahkuma bainan nas. Supaya mereka bisa menegakkan hukum di antara manusia. Sayang seribu sayang, kita tidak merujuk kepada Alkitab ini dengan benar. Kita banyak dibaca pada saat bulan Ramadan. Itu juga dikebut biar ngejar-ngejar khotam. Al-Quran dibaca hanya sekedar ornamen ceramah saja. Yang diceramahkan adalah kepentingan kelompoknya, partai politiknya, capresnya, dan sebagainya. Agama hanya dijadikan sebagai alas. Namanya alas itu pijakan saja, alas kaki. Ya, bukan dijadikan sebagai pedoman. Jadi kata Al-Quran mengatakan wa anzala ma'ahumul kitaba liyahkuma bainan nas. Sekarang kita cuma banyak membaca hadis-hadis Alkitab, jarang dibaca. Saya tidak mengatakan hadis tidak penting, jangan salah paham Bapak Ibu sekalian. Saya tidak mengatakan hadis tidak penting. Hadis penting, tetapi menjadi salah apabila hadis lebih banyak dibahas daripada Al-Quran. Sedangkan yang disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran adalah Alkitab bil haq. Nabi juga dikatakan, ya wahai Nabi, utlu ma uhiya ilaika. Wahai Nabi, bacakan apa yang diwahyukan kepada kamu. Dan ini harusnya merupakan perintah kepada alim, ulama, para masyayikh, para asatid, dan sebagainya. Jadi wa anzala ma'ahumul kitaba bil haq liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi. Menegakkan hukum di antara manusia dengan apa yang mereka perselisihkan. Jadi kalau ingin menyelesaikan perselisihan, Alkitab ini. Karena fi makhtalafu fihi, bagaimana bisa selesai perbedaan? Orang Syiah bicara dengan hadis-hadis Syiahnya. Orang Sunni bicara dengan hadis Sunninya. Ya, kapan bisa ketemunya? Coba Bapak sekarang kita lihat. Ya, tidak bisa ketemu. Ya. Kapan bisa ketemu? Dua-duanya mengimani Alkitab suci Al-Quran. Ya. Maka harusnya untuk kembali memperkuat persaudaraan antara dua kelompok Islam besar ini, harus kita kembali kepada Alkitab Al-Haq. Ya. Semua orang Syiah di sana sibuk dengan hadis-hadis Syiahnya saja. Orang Sunni sibuk juga dengan hadis-hadis Sunni. Ya, kapan bisa bersatu? Kapan bisa ketemu? Akhirnya yang bertepuk tangan musuh. Ya. Kita terpuruk dari waktu ke waktu. Jadi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi wa makhtalafa fihi, dan tiadalah berselisih padanya illa kecuali alladzina, orang-orang yang utuhu diberikan kepadanya kitab suci mimba dima ja'athumul bayyinat, artinya orang-orang yang diberikan kepadanya kitab suci setelah kitab suci itu datang. Al-bayyinat di sini kitab suci. Tetapi apa yang terjadi? Bagian. Ini tadi bahwa
Kita tadi ketemu kata-kata baga, ya, bagiyam bainahum. Karena baga bainahum. Jadi ada kitab suci. Tetapi kenapa mereka berseteru ini tadi? Kenapa mereka kemudian ikhtilaf, berselisih? Ya karena bagiyam bainahum. Yang kelompok A iri hati, dengki kepada kelompok B, tidak mau menggunakan sumber-sumber B-nya. Yang kelompok B dengki kepada A, tidak menggunakan sumber-sumber A-nya. Akhirnya tidak bisa ketemu dua unsur ini. Sehingga pihak-pihak luar mengadu domba keduanya untuk selalu dijadikan alat untuk diperseterukan ketika mereka punya agenda-agenda tersembunyi. Yeah. Bagiyam bainahum. Allah mengatakan apa? Fahadallahu alladhina amanu. Jadi siapa yang memberikan petunjuk? Allah. Kepada siapa? Orang beriman. Jadi orang beriman itu adalah menjadikan kitab suci sebagai guidance, sebagai petunjuk. Fahadallahu alladhina amanu. Maka Allah menggait orang beriman lima ikhtalafu fi, untuk menyelesaikan apa yang mereka perselisihkan padanya, minal haqqi, dengan benar, biizni, atas izin Allah. Wallahu, dan Allah lah, yahdi, memberikan guide, petunjuk, mayyasya, kepada siapa yang dikehendakinya, ila, ini perhatikan sekalian, ila siratin mustaqim. Allah memberikan ilah. Kenapa ilahnya? Melalui Nabi tadi, ingat awalnya ayat ini. Ya. Fabasallahu nabiyyin. Berarti Allah melalui nabi-nabi, ingat. Jadi nabi-nabi lah yang ilah di sini. Jadi Allah, kalau Allah itu siratal mustaqim. Tapi kita harus melalui nabinya. Makanya dikatakan wallahu yahdi masya ilah. Kenapa? Melalui nabi tadi di atas. Jadi kalau Allah langsung tidak ada ilah. Tapi kalau melalui nabi ada ilah. Perhatikan pentingnya kata ilah ini. Ya. Semua tadi kata ilah ada nabi di depannya. Ini adalah nabi di atas. Faba'asallahu nabiyyina. Nah, melalui nabi-nabi itulah Allah yahdi mayyasya ila siratin mustaqim. Dengan demikian berarti bahwa kita sudah tahu juga pertemuan antara Al-Qasas tadi, innaka la tahdi man abata, surat Asyura tadi ini. Surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya kaum Muhammad tidak bisa memberi petunjuk, tetapi surat Asyura mengatakan innaka la tahdi. Karena hakikatnya Allah, tapi melalui Nabi, melalui wilayah. Jadi kalau begitu, kapan terjadi ikhtilaf? Kapan terjadi perpecahan? Ketika orang keluar daripada wilayah perwalian kepada orang yang Allah tunjuk. Dan orang yang Allah tunjuk itu adalah orang suci. Ya, seperti itu tadi. Ini tadi. Wallahu yahdi man syaa ila siratal mustaqim. Ya. Kita lihat surat Ali Imran. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. Kok kenapa bisa ingkar kepada Allah? Wa antum, sementara kepada kalian tutla, dibacakan. Jadi artinya dibacakan alaikum, kepada kalian ayatullah, ayat-ayat Allah. Wa fikum rasul, dan di tengah-tengah kalian ada rasul. Nah, apa sebabnya terjadi? Wa may ya'tasim billah, berarti tidak berpegang kepada tali agama Allah. Tidak berpegang tegak kepada tali Allah melalui rasulnya tadinya. Yang rasul ini merupakan jelmaan daripada ayat-ayat Allah. Baru ditutup wa may ya'tasim billah, siapa yang berpegang teguh kepada Allah melalui rasul ini, faqad sungguh hudia, diberi petunjuk. Melalui rasul itu, siapa yang beri petunjuk? Allah. Melalui rasul itu ila. Ini perhatikan ada kata ila di sini. Faqad hudia ila siratin mustaqim. Sungguh dia diberikan hidayah, petunjuk ila. Siapa? Allah. Melalui apa? Rasul tadi. Rasuluhu. Jadi artinya apa? Supaya kita berada di jalan yang lurus, harus melalui rasulnya. Makanya surat Al-Fatihah nanti, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu penegasan jalannya orang-orang. Nah ini deh. Siapa orang-orang itu? Manusia suci yang dipilih oleh Allah. Karena melalui mereka lah hudia ila siratin mustaqim. Manusia diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Saya kira Bapak sekalian jelas sekali ya. Dalam surat Al-Mu'min lagi ya. Nih, mirip juga. Wa innaka, sungguhnya kaum Muhammad, la tad'uuhum, benar-benar menggait mereka, mengajak mereka ila siratin mustaqim. Jadi artinya panggilan Nabi, panggilan Rasul, panggilan manusia suci adalah mengajak kepada ila siratin mustaqim. Jadi sudah semakin jelas ini. Wa innaka la, ini tam taukid juga. Wa innaka latad'uuhum, sungguhnya kau Muhammad benar-benar menyeru, memanggil mereka ila siratin mustaqim.
Surat Al-Hijr, ya, surat 15. Kita baca dari sini nih. Ya, kita baca dari ayat 39. Ini pengakuan iblis, Pak Bos sekalian ya. Iblis berkata, "Qala, Rabbi wa Tuhanku," kata iblis, "bima agwaitani, karena engkau Tuhan telah memvonis aku sesat. La uzayyinanna lahum, aku akan jadikan indah bagi mereka fil ardi, kehidupan di muka bumi, sehingga lupa kepada kehidupan akhirat." Setelah mereka menganggap indah kehidupan di muka bumi, maka tahap berikutnya masuk. Next step-nya masuk. Itu apa? La ugwiyannahum, baru aku sesatkan mereka ajmain semuanya. Jadi pertama dibuat rasa indah kehidupan di muka bumi sampai mereka lupa mati. Setelah itu la ugwiyannahum ajmain, kami akan sesatkan mereka, kata iblis ini. Aku sesatkan mereka semuanya. Illa, kecuali. Tapi iblis mengaku kecuali. Illa, kecuali. Jadi ada yang tidak bisa disesatkan oleh iblis. Siapa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu Tuhan dari kalangan mereka al-mukhlasin, ya mukhlasin. Bukan mukhlisin ya, ini mukhlasin. Dua hal yang berbeda. Mukhlasin adalah orang lebih tinggi daripada mukhlisin. Ya, kita hanya bisa mencapai derajat mukhlisin. Sedangkan orang ini adalah mukhlasin, kata iblis. Kecuali mereka sudah sampai pada tingkat mukhlasin. Itu kata iblis. Berarti mukhlasin di sini bukan orang sembarangan. Ya. Qala, dan Allah berkata, hada siratu alayya mustaqiman. Hada, inilah siratu alayya mustaqiman. Inilah jalan yang lurus untuk sampai kepadaku. Siapa? Yaitu orang-orang mukhlasin. Jadi kita harus melalui mukhlasin ini. Siapa mukhlasin ini? Siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini mirip juga dengan surat Sad. Ini tadi surat Al-Hijr, sekarang surat Sad. Qala fa bi'izzatika. Sama tadi iblis berkata, "Wahai Tuhan, fa bi'izzatika, dengan kemuliaanmu." Bayangkan menggunakan kemuliaan Tuhan. La ughwiyannahum, artinya menggunakan bahasa agama, menggunakan jubah ketuhanan. Kan kata-kata fa bi'izzatika itu seakan-akan katakan, "Wahai Tuhan, dengan menggunakan jubah kemuliaanmu, dengan menggunakan baju keagamaan, dengan menggunakan bahasa-bahasa langitmu, la ughwiyannahum, aku akan menyesatkan mereka ajmain. Illa, kecuali ibadaka minhumul mukhlasin." Jadi ini kan menunjukkan bahwa kita harus berpegang kepada al-mukhlasin untuk menggait kita sampai kepada Allah. Itu yang sebenarnya siratal ladzina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Apa kata Allah? Qala, Allah berfirman. Kalau tadi kan di sana hada siratu alayya mustaqim. Kalau di sini qala fal haqqu, maka Allah mengatakan itulah kebenaran. Siapa kebenaran? Al-mukhlasin. Fal haqqu wal haqqu aqul, dan hanya al-haq lah yang aku sampaikan melalui kitab suci. Jadi kitab suci itu al-haq. Siapa itu al-haq? Insan kamil, insan suci. Seperti kata Nabi, al-haqqu ma'aliyin wa aliyun mal-haq. Qala al-haqqu wal haqqu aqul. Allah berfirman itu adalah al-haq wal haqqu aqul. Ini terakhir kita Yasin ya, karena waktu sudah hampir habis. Nah ini ya. Kenapa kita angkat Yasin? Karena Yasin terkenal. Ya, Yasin ini terkenal. Ya. Kita mulai dari yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Gak usah kita terjemahkan, ini sudah Bapak yang tahu ya. Innaka, sungguhnya kaum Muhammad, laminal mursalin. Sungguhnya kaum Muhammad laminal mursalin, termasuk rasul-rasul. Ala siratin mustaqim. Karena Nabi adalah ala siratin mustaqim, sudah berada di atas jalan yang lurus, maka dialah yang bisa menggait kita di jalan lurus itu. Supaya kita bergerak dari titik embarkasi kita menuju kepada titik destinasi kita. Jadi kita butuh siapa? Al-Mursalin. Ala siratul mustaqim, karena dialah yang berada di atas jalan lurus. Bayangkan Pak sekalian, kalau kita mau mencapai titik destinasi yang benar, tetapi yang menggait kita yang tidak berada di atas jalan yang lurus. Siapakah yang berhak memberikan penilaian, endorsement, bahwa orang ini berada di atas jalan lurus? Jawabannya cuma satu, pemilik jalan lurus. Pemilik destinasi, yang merupakan destinasi kita.
Karena dialah tahu sampai kepada dia atau tidak. Ya. Jadi inilah ala siratin mustaqim. Terakhir, baru kemudian Allah bertanya kepada anak cucu Adam yang banyak terpengaruh oleh syaitan. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Bukankah aku telah membuat ahad? Kata-kata ahad. Ahad itu kepemimpinan. Alam ahad. Bukankah aku telah membuat ahad ilaikum kepada kalian wahai bani Adam, wahai manusia. Apa ahad kita? Allah ta'budu syaitan. Jangan berwilayah kepada syaitan. Jangan beribadah kepada syaitan. Innahum, karena sungguhnya syaitan itu lakum adum bin, adalah musuh yang nyata. Apa namanya nyata? Kan kelihatan. Lakum adum bin, kelihatan. Wa ani'buduni, ya. Dan beribadalah kepadaku, yaitu datanglah kepadaku. Melalui siapa tadi? Ingat ayat pertama tadi surat Yasin. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Ya. Hada siratun mustaqim. Beribadalah kepadaku, sampai kepadaku melalui tadi rasul-rasul ala siratin mustaqim. Hada siratin mustaqim. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira jelas sekali ya yang maksud dengan ayat ini. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita sekarang sudah jelas apa yang dimaksud dengan kata hidayah di sini, hidayah, ihdina, dan apa yang dimaksud dengan kata-kata siratal mustaqim di sini. Ya. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, mudah-mudahan ini menjadi jelas bagi kita semuanya, sehingga pada saat kita membaca ihdinas siratal mustaqim, jelas yang kita maksud siratal mustaqim. Kan Bapak Ibu sekalian, ini menjadi lucu ya, rancu. Apabila kita minta siratal mustaqim, tapi kita tidak tahu kemana itu siratal mustaqim. Bayangkan kalau Bapak Ibu minta di-guide ke Jakarta, tapi Jakarta tidak tahu. Minta di-guide kepada Singapura, tapi Singapura tidak tahu itu Singapura di mana. Ya. Jadi kalau kita mengatakan wahai pesawat, bawalah saya ke Singapura, berarti kan kita tahu yang namanya Singapura. Nah, yang lucu kalau kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tapi kita tidak tahu siratal mustaqim itu seperti apa. Dan yang berhak mendeskripsikan siratal mustaqim itu adalah Allah. Karena siratal mustaqim itu adalah jalan menuju kepadanya tadi. Siratal mustaqim itu adalah jalan yang kita tempuh dari titik embarkasi kita menuju kepada titik destinasi. Siapa titik embarkasi itu? Kita. Maka dimulai dengan diri kita. Ibda binafsik. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Mulai dari diri kita. Baru kemudian mengenal Tuhan. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Nafs itu adalah titik embarkasi, Rabbah adalah titik destinasi. Nah, kalau kita tidak mengetahui ini Pak sekalian, bagaimana kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim? Inilah menyebabkan umat Islam atau kita mayoritasnya ini ya selalu membaca surat ayat ini, tetapi boleh dikata untuk tingkat dunia kita termasuk masih di bawah. Dalam hierarki peran-peran sosial kemanusiaan kita di seluruh dunia, kita masih termasuk sangat rendah. Bahkan banyak di antara kita yang lebih memilih untuk menjadi pengikut daripada negara-negara yang jelas-jelas sepanjang sejarahnya hanya melakukan kejahatan demi kejahatan kemanusiaan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar semuanya dari Allah, dari Al-Quran. Sedangkan kalau keliru, salah, khilaf, batil, itu adalah dari pribadi Al-Fakir sendiri. Mohon dimaafkan dan jangan diambil atau diikuti. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayanda. Ustaz, saya ingin penjelasan tentang kesalahan dalam membaca Al-Quran, yaitu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam buku tajwid yang Anda telah dibaca, dia kata kalau kita baca dengan bersabdu iyyaka, ada penekanan tersebut, akan dikau kami sembah. Tetapi kalau kita hilangkan tasdidnya, kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka. Katanya akan matahari pagi kami sembah. Tolong Ustaz beri istirahat tentang ayat yang kedua tadi. Sabdunya kita tak ada penekanan di situ. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih banyak Ayanda. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah pembacaan tajwid ya. Jadi memang
Makanya Bapak Ibu sekalian, kita di majelis kita ini, di tadabbur kita ini, selalu sebelum kita tadabbur, kita minta ustadz kita yang bacaannya bagus, makhrajnya bagus, untuk membacakan kepada kita ayat-ayat yang kita akan tadabburi, supaya kita bisa mendengarkan bacaan atau makhraj yang benar. Cuma karena ini Al-Fatihah, kita sudah sepakat dari awal setiap pertemuan satu ayat. Rasanya kan nggak mungkin kalau cuma Ustadz kita suruh baca cuma satu ayat doang. Jadi nanti kita akan kembali lagi setelah baca Al-Baqarah nanti kita baca 5 ayat, tadarus dulu, tadarus itu kita dengarkan baca, baru setelah itu kita tadabbur. Jadi tadarus dan tadabbur. Nah, kembali tadi ke pertanyaan ayahanda kita. Jadi jemaah sekalian, jadi kata-kata iyyaka itu iya-nya harus tasydid, ada syadda di sana. Syadda itu artinya penekanan, bisa juga double. Syadda itu sebetulnya adalah mudha'af, penggandaan. Jadi kalau kita katakan iyyaka itu ada iya double di sana sebetulnya. Di tasydid. Jadi ditekankan. Tasydid itu syadda artinya penguatan, stressing, iyyaka. Jadi harus baca iyyaka na'budu, kepadamu lah ya Allah, kepadamu lah ya Tuhan. Ka-nya itu adalah Rabb kita. Ka-nya itu yang kita sebut dengan Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, itu yang disebut dengan ka di situ. Kan kita sebutnya sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, itu semuanya Allah. Setelah itu baru kita katakan iyyaka. Jadi kita tekankan iyyaka. Seakan-akan kita mengatakan ya Allah, benar-benar hanya kepadamu lah. Sungguh-sungguh. Tasdid itu kan syadda, itu syadid itu artinya keras, kuat, penguatan di sana. Bisa diartikan juga syadda tasdid itu taukid, menekankan, benar-benar hanya kepadamu lah Tuhan. Na'budu, kami menyembah, beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu lah Tuhan kami isti'anah, meminta. Nah, bagaimana kalau ada membacanya tidak syaddah, tidak tasydid? Artinya tentu berbeda, tetapi selama tidak diniatkan untuk merusak artinya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukumnya. Artinya yang bersangkutan memang belum tahu, atau yang kedua memang tidak mampu. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama belum tahu, di situ ada syaddah. Ya mungkin belum bagus baca Qur'annya. Jadi kalau orang belum bagus baca Qur'annya terkadang belum bisa membedakan tasydid dan bukan tasydid, syaddah dan tidak pakai syaddah. Jadi dibacanya rata-rata saja, itu biasanya kalau orang baru belajar Al-Quran. Jadi kalau mereka karena tidak tahu, ya tidak ada masalah. Artinya bahwa Allah tidak mungkin menghukumi dia di luar yang mereka ketahui. Karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang kedua adalah dia tahu, tetapi kemampuan lidahnya seperti itu. Kan memang ada di beberapa suku bangsa di dunia yang dialeknya, logatnya itu tidak bisa menyebut syaddah. Ada misalnya Allah susah sebut Allah, pasti mengatakan Gusti Allah misalnya, bukan Allah. Jadi Allah, bukan Allah, tetapi Allah. Kenapa? Karena memang tidak memiliki kemampuan untuk syaddah. Nah, kalau misalnya mereka memang tidak memiliki, artinya lidahnya tidak terbiasa syaddah, karena tidak semua bahasa di dunia memiliki syaddah, tasdid. Ada beberapa bahasa di dunia yang tidak ada tasdidnya. Ya. Bahkan kita juga kalau di Indonesia itu sebetulnya tidak ada tasdidnya. Ya. Di bahasa Melayu itu tidak ada tasdidnya, tidak ada syaddahnya. Ya. Rata saja, makan, minum, pergi, pulang pergi ke rumah, tidak ada yang ada tasdidnya. Langit, bumi, tidak ada yang ada tasdidnya. Jadi syaddah ini adalah bahasa Arab, khas bahasa Arab. Nah, kalau kita belajar Al-Quran biasanya setelah kita sudah berumur, biasanya sudah susah merubah kita punya lidah. Lidah kita itu sudah susah untuk dilenturkan. Yang tidak biasa baca syaddah, susah untuk baca syaddah. Nah, kalau memang kasusnya seperti itu, yang kedua yaitu tahu tetapi memang tidak mampu membaca syaddah, ya itu juga Tuhan tidak menghukumnya. Apa sebabnya? Dia tidak niatkan untuk melakukan pelanggaran. Dia memang hanya begitu kemampuannya. Bapak sekalian, saya dulu punya guru bahasa Arab. Guru bahasa Arab pertama saya itu ikhlas sekali orangnya sederhana sekali.
tapi penguasaan bahasa Arabnya luar biasa. Yang namanya Matan Jurmiyah itu dia hafal. Ya. Matan Jurmiyah itu dihafal. Ya, itu namanya Ustadz Jamain. Dia orang Jawa Timur, orang Jawa, Medok. Karena dia orang Jawa, artinya sudah besar di Jawa baru pindah ke Makassar. Artinya dia besar dengan logat Jawanya, dengan dialek Jawanya. Itu menyebut namanya pun susah. Dia tidak pernah menyebut namanya Jamain, pasti Jamangin, susah menyebut Jamain. Ya. Karena kan logat Jawa itu susah menyebut ain juga. Ya. Ain. Hak juga susah tuh kalau di Jawa tuh. Hak biasanya hak jadi kak, Hasan jadi Kasan, Husein jadi Kusen. Nah jadi Mas Kaisar bagi ada memang logat-logat. Sama misalnya orang di Makassar. Orang di Makassar itu susah sekali menyebut huruf N. Ya, itu pasti jadi eng semuanya. Jadi kalau dia menyebut amin, banyak kalau masih belum paham itu pasti amin. Jadi aminnya bukan amin, amin. Ya. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Jadi ada suku-suku tertentu yang tidak memiliki kemampuan. Nah, selama kemampuan fonetiknya memang terbatas, sehingga ketika dia membaca iyyaka itu tidak dengan tasydid atau tidak dengan syaddah, sehingga datar saja iyyaka na'budu, nah itu juga tidak dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, sedapat mungkin kita terus menerus berlatih sesuai dengan kemampuan dan waktu yang ada pada diri kita masing-masing. Terima kasih banyak Ayahanda pertanyaannya. Berikutnya lagi. Syukran wa afwan. Afwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Ustaz Nur. Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, dalam ringkasan kupasan malam ini, bila liqa kita dalam gerak proses ma'rifah ke muktasyafah lalu musyahadah tadi, Al-Fatihah merumuskan dengan cantik dan indahnya satu highway menuju pertemuan tadi, Ustaz. Sebab hakikatnya kupasan-kupasan ini membuktikan bahawa microchip apps setelah Allah tiupkan ruhi sejak alam azali tadi akan terus tertanam dalam jiwa kita dan tak dapat dikeluarkan. Maka inilah kenapa bertubi-tubi daripada Nabi Adam sampai kepada Imam Mahdi alaihissalam, Allah tak putus-putus bukan saja menanyakan kepada kita segi akli tentang fa'al atas sabun, tapi segi rohani yang terdalam Allah merindui kita dengan memanggil kembali, ya ayyatuhan nafsil mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Dan satu-satunya tuju ke sana atau pintu ke sana tadi adalah para imam tadi dan insan suci yang kami tadi. Beri teguran dan pencerahan Ustaz. Afwan-afwan. Barakallahu fiik. Baik Bapak sekalian sama bahagia, terutama Pak Nur. Jadi kita sampaikan bahwa hakikat beragama sebetulnya berjalan. Dari mana kita simpulkan? Ya tadi dari Al-Fatihah. Kan yang butuh petunjuk jalan lurus kan adalah orang yang sedang berjalan. Dan jalan yang kita pakai tidak tanggung-tanggung. Seperti dikatakan tadi Pak Nur, highway. Kalau di Indonesia jalan tol. Jalan tol itu Pak, atau highway, kalau kita salah itu fatal salahnya. Kenapa? Karena pintu keluarnya kan jarang, susah untuk masuk lagi. Misalnya kita keluar, ternyata salah, belum saatnya keluar. Nah berarti masih jauh di depan tuh. Nah begitu kita keluar, susah masuknya lagi. Atau kalau kita terlewat, tidak bisa keluar, ya susah juga keluarnya. Jadi kesimpulannya, perjalanan kita dari diri kita menuju kepada Allah, ini adalah hakikat beragama. Jadi hakikat beragama itu bukan tetap, bukan terus-menerus di tempat itu. Bukan pasif, tetapi harus bergerak dan bergerak. Cuma gerakannya punya tujuan tadi, punya destinasi, destination. Destinasinya itulah Allah. Kita sebutkan pada saat kita membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah lagi. Dari Allah ke kita sekarang, Allah yang menciptakan kita. Tapi dari kita sekarang kepada Allah, kita yang mengusahakannya. Jadi ilaihi raji'un. Jadi kita itu hakikatnya bergerak. Nah dalam pergerakan inilah perlu namanya jalan, yaitu jalan lurus. Dan dalam menempuh jalan lurus ini, highway ini, kita butuh namanya mursyid, pembimbing, guide,
Nah, itulah para nabi, rasul, dan insan-insan suci. Jadi mursyid sebetulnya dalam pandangan ini tidak boleh sembarang mursyid. Dia harus merupakan mursyid yang ditunjuk oleh Allah, atau paling tidak orang ustadz ulama, tetapi dia berada di balik atau di belakang mursyid-mursyid yang Allah tunjuk tersebut. Apa sebabnya? Karena tidak tanggung-tanggung. Titik destinasinya adalah Allah. Destination point-nya adalah Allah. Jadi kita harus menuju kepada Allah. Nah, yang tahu kita sampai kepada Allah itu tidak siapa? Ya Allah, bukan kita. Karena yang tahu titik destinasi kita adalah Allah, maka Allah lah yang berhak menunjuk siapa di antara hambanya yang bisa membimbing kita, membawa kita, mensopiri kita sampai kepada Allah. Kalau kita memilih sopir yang salah, driver yang salah, ya kita tidak sampai kepada Allah. Nah, jadi hakikatnya agama adalah perjalanan. Agama adalah suluk. Kita semuanya adalah salik, menempuh perjalanan menuju kepada Allah. Dan itulah juga yang diperkenalkan dengan kata-kata alastu birabbikum. Artinya pada saat kita lahir dan akan kembali ke dunia, langsung diperkenalkan, wahai hambaku, nanti kalau kamu di dunia, kamu perginya kemana? Kira-kira gitu lah. Fa'aina tazhabun, kalian mau kemana? Nah, Allah membantu kita bahwa harusnya destinasi kalian, destination kalian adalah aku. Jadi karena kita akan berjalan, di dunia ini kita berjalan, Allah sampaikan ini destinasinya loh. Siapa? Aku. Alastu birabbikum, kamu setuju aku destinasinya? Bala syahidana, kami setuju Tuhan. Nah, pada saat kita lahir, kita setuju. Dalam perjalanan kita, destinasinya adalah Allah. Tetapi untuk sampai ke sana harus ada guidance, harus ada guide, harus ada wali, mursyid. Kita harus berwilayah kepadanya. Inilah pentingnya penerimaan kita terhadap insan-insan suci, dan selalu akan ada sampai akhir zaman. Kita tinggal meminta kepada Allah juga, supaya kita selalu diperkenalkan dengan mereka, jangan sampai kita salah. Karena tadi Allah mengatakan di dalam surat Yasin, alam ahad ilaikum ya bani Adam, alla ta'budu syaitan, innahu lakum adu mubin. Wa ni'buduni hadza siratun mustaqim. Bukankah aku telah membuat ahad? Ahadnya tadi alastu birabbikum, wahai bani Adam. Supaya kalian jangan menjadikan syaitan sebagai guide kalian untuk sampai kepada aku. Karena itu tidak mungkin. Tidak mungkin kamu akan sampai kepada jalan yang lurus. Ya. Ani'buduni, hanya dengan menyembah aku, hanya itulah kamu akan mengikuti jalan yang lurus. Dan bagaimana kita menyembah Allah? Ya, melalui apa yang Allah tunjukkan cara penyembahan, melalui Nabi dan Rasulnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf Ya, atas segala Ustaz, kesalahan. di Ada di- chatroom ada dua permintaan Baik, doa kita ke dan chatroom satu dulu. pertanyaan. Kita ke chatroom dulu. Ya. Ini siapa nih pertanyaan pertama? Dari Bapak Ridwan. Ya, dari Ridwan ya. Kalau yang lain ini kayaknya permintaan doa ya. Iya, dua Jadi permintaan kita doa. jawab pertanyaannya Haji Ridwan. Apakah ada ayat lain yang mendukung bahwa orang-orang mukhlas itu merujuk kepada para imam secara implisit? Bahkan kalau kita sepakat bahwa imam itu adalah pengganti para nabi, ya berarti sudah jelas. Kenapa? Karena contohnya Nabi Ibrahim, itu kan Nabi Ibrahim sudah jadi nabi, sudah menjalankan tugas-tugasnya, tetapi kemudian diperlihatkan kalimat. Nah, kan begitu. Dalam surat Al-Baqarah dikatakan, ini surat ayat ibtila. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Ingatlah tatkala Tuhannya Ibrahim menguji Ibrahim bikalimatin. Kata menguji itu artinya diperlihatkan ini adalah korban-korban kalau dia menggait orang. Artinya dia akan dimusuhi oleh setan. Ya. Itu betala Ibrahim rabbuhu kalimatin. Dan kalimat-kalimat itu adalah insan suci. Ya. Lalu kemudian fa'atamahun. Lalu kemudian disempurnakan. Maksudnya Nabi Ibrahim menerimanya. Setelah Nabi Ibrahim menerimanya, siap. Kira-kira gitu lah. Siap Tuhan.
Baru kemudian Allah berkata, inni ja'ilu kalinnasi imama. Inni ja'ilu kalinnasi imam. Kan berarti bahwa pelanjutnya Nabi adalah imam. Gitu. Inni ja'ilu kalinnasi imam. Saya menjadikan kamu sebagai imam. Loh, kenapa? Kan Ibrahim sebenarnya sudah jadi Nabi. Ya. Jadi Nabi, sudah menjalankan tugasnya tadi. Bahkan ini ayat adalah rangkaian keberadaan Nabi Ibrahim di Mekah, dan di Mekah itu kan Nabi Ibrahim sudah nabi sejak dari Babilonia, sudah jadi nabi. Ya. Nabi Babilonia kemudian diusir, dibakar, diusir, itu sudah jadi nabi. Sekarang dia datang ke Mekah. Baru Allah mengatakan, wa idzi battala Ibrahim rabbu bi kalimatin fatamahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan wa min dzurriyyati, dzurriyyatun, itu kan ada penekanan, zuriat, keturunanku. Qala, baru Allah menjawab, la yanalu ahdi zalimin. Benar zuriatmu, tetapi ini tidak berlaku bagi zuriatmu yang zalim. Berarti dibatasi pada yang suci saja. Seperti itu. Baiklah, berikutnya kita ada doa ini, ya, permintaan doa dari siapa nih? Ya. Bu Dahlia. Dari Bu Dahlia, ya, Ibu Alfan, ya. Ya, dan Mohon Ibu doakan Lisi. untuk menantu kami Nurul Sakinah binti Haji Ridwan yang sekarang berada di Hospital Kuala Lumpur, sedang dalam proses untuk melahirkan cucu kami. Semoga dipermudahkan. Jadi Bapak sekalian, nanti kita doakan menantu daripada jemaah tetap kita. Jemaah tetap ini suami istri aktif sama kita, yaitu Pak Alfan dan Bu Alfan, Bu Dahlia. Semoga cucu atau menantunya atau anaknya melahirkan dengan lancar di rumah sakit di Kuala Lumpur, dengan melahirkan anak yang sehat lahir dan batin, dan kelak tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah. Kemudian yang kedua, kita doakan juga ini, kedua orang tuanya Listi, ini adalah teman kita juga aktif, jadi ini hampir tidak pernah alfa juga. Listi ini adalah punya orang tuanya sedang menunaikan ibadah haji, alhamdulillah. Ini dua orang tuanya sedang menunaikan haji. Kita doakan semoga diperlancar pergi dan pulangnya, dan semua aktivitas ibadahnya berjalan lancar, dan menjadi haji yang dosa-dosanya maghfurah, dan kembali dalam keadaan haji yang mabrur. Jadi dosa-dosanya maghfur dan kembali dalam keadaan haji yang mabrur, dan kelak nanti di sini lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahdini wa likum salihah bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad wa bihaqqi Fatihah, bi sirril Fatihah, bi karamatil Fatihah, bi bujatil Fatihah, khususan untuk menantu daripada Ibu Dahlia, yaitu Ibu Nurul Sakinah binti Haji Ridwan yang akan melahirkan, dan juga kedua orang tua daripada Mbak Lisi, semoga keduanya hajinya berjalan dengan lancar. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك ya arhamar rahimin. Khususan untuk menantu daripada jemaah kami Ibu Dahlia, yaitu Ananda Nurul Sakinah binti Haji Ridwan yang sekarang berada di Hospital Kuala Lumpur untuk menunggu masa-masa melahirkan putrinya atau putranya. Kami mohon kepada-Mu ya Allah Tuhan kami, perlancarlah prosesi melahirkannya. Dari awal sampai akhir, selamatkanlah ibu dan anaknya. Jadikanlah keduanya hamba-hambamu yang dekat kepada-Mu ya Allah. Kasihanilah keduanya. Jadikanlah nanti anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, sehat lahir dan batin, dan menjadi pelanjut ajaran agamamu di muka bumi ini ya Allah ya Tuhan kami. Kami juga mohon kepada-Mu ya Allah Tuhan kami untuk orang tua dari jemaah kami, Mbak Listi yang sedang berhaji Allah.
keduanya sedang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Mereka datang kepada bait-Mu ya Allah. Mereka datang mengunjungi-Mu ya Allah. Mereka datang menyerahkan dirinya kepada-Mu ya Allah. Maka terimalah keduanya Allah dengan penerimaan yang sempurna. Angkatlah derajat keduanya, jadikanlah anak-anak keduanya dan anak-anak cucunya anak yang saleh dan soleha. Amin. Perlancarlah hajinya dari awal sampai akhir. Hilangkanlah dan angkatlah berbagai macam hambatan, halangan dalam perjalanannya. Dan jadikanlah dosa-dosanya, dosa-dosa yang terampuni, maghfurah. Dan jadikanlah hajinya sebagai haji yang mabrur. Ya Allah Tuhan kami, kembalikanlah nanti ke tanah air, ke masyarakatnya, ke keluarganya, menjadi membawa obor-obor ilahi ya Allah Tuhan kami, agar keduanya membawa kesegaran lahir dan batin untuk membimbing anak keturunannya kembali kepada-Mu ya Allah Tuhan kami. Dan siapa saja yang hadir pada malam hari ini Allah, maka lindungilah mereka, angkatlah derajat mereka, kuatkanlah lahir dan batin mereka, dan mudahkanlah mereka memahami kitab suci ya Allah Tuhan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Terima kasih Ustaz Bayu. Sama-sama. Sama-sama. Sama semuanya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Makasih Ustaz. Sama-sama. Syukur dari Ustaz. Sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak Bu Ayu. Salam. Sama-sama Pak Pak Suwandi. Suwandi. Terima kasih Pak Ya, Ustaz Ustaz. Bayu. Bayu. Assalamualaikum. Ya, Bu Jua, Sama sama-sama. juga. Terima kasih Ustaz. Berkat Ya, Ustaz. sama-sama Pak Nuria. Bapak Ibu, saya duluan ya. Bu Dokter, saya Pak Andi, saya duluan ya. Ya, terima kasih. Bu Jua. Ini ada peserta baru ini, namanya Cakra Mahkota ya. Cakra Mahkota, selamat datang Cakra ya. Semoga Pak Cakra selalu sehat walafiat dan selalu istiqomah ya Pak Cakra ya. Ya, amin ya Rob. Syukran Ustaz. Ya. Bapak Ibu saya duluan ya. Ya, terima kasih Rob ya, Ustaz. saya duluan Pak. Terima Ustaz, kasih ya. Ustaz. Ih, ada siapa itu penampakan? Mbak Reni udah kabur lagi, Mbak Reni. Kabur deh. Ya sudah, makasih Bu ya, Bayu ya dah. Makasih Ayu. Makasih Pak Iya, Ustaz. sama-sama Indri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.